Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu khutbatun aydan qabla al-khutbah. Disunnatkan berkhutbah qabla al-khutbah, ya, qabla al-khutbah. Sunnat berkhutbah pidato singkat sebelum lamaran. Jadi hendak berdatang lamaran, jadi juru bicaranya ini harus bisa membacakan khutbahnya, ya kan? Nah, itu sunnat telah. Jadi siapkan aja teksnya dulu. Wa qadza qablal ijabah, seperti demikian sunnat sebelum ijab. Fayabda ukulun bilhamdi wa tsana'i 'ala Allah taala, maka memulailah masing-masingnya dengan memuji dan sanjungan atas Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bis-sholati wassalami 'ala Rasulillah, kemudian sholawat salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusi bittaqwa, kemudian dia berwasiat kepada orang-orang agar bertakwa. Tsumma yaqulu fi khutbatil khitbati, kemudian dia katakan pada khutbah pidato singkat lamaran tersebut, kata dia, ji'tukum raghiban fi karimatikum aw fatatikum, aku datang kepada kalian karena gemar, karena tertarik pada perempuannya kalian, aw fatatikum, atau gadis belia kalian. Wa in kana wakilan qala, jika dia yang juru bicara, yang pembicara atau pengkhutbah tadi sebagai wakil, sebagai juru bicara, bukan orang yang bersangkutan. Jadi yang membaca khutbah itu siapa aja? Lakiannya berarti. Munnya kawalakiannya lakiannya. Munnya kada kawalakiannya mencari orang lain yang membacakan khutbah lamaran tadi. Makanya dengarnya wakil. Jika dia sebagai wakil perantara penerima urusan, maka dia membacakan ja'akum muwakkili au ji'tukum anhu khatiban karimatakum, datang kepada kalian oleh orang yang berwakil padaku, atau aku datang kepada kalian untuk dia yang berwakil dengan hajat khatiban karimatakum, dengan melamar, meminang perempuannya kalian. Jadi itu isi khutbahnya itu. Fayaktubul waliyu au naibuhu kadzalika, maka berkhutbahlah oleh walinya itu perempuan, au naibuhu, atau perwakilan daripada wali itu perempuan, seperti demikian. Apa? Artinya khutbah dibalas dengan khutbah. Jadi laki-lakiannya berkhutbah, yang menjawab pun pakai khutbah juga. Ya, artinya pakai khutbah itu rukun-rukunnya apa-apa. Alhamdulillah, sholawat atas Rasulullah. Nah, kayak orang khutbah Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hanyar jawabannya, ya kah? Nah, itu sunnat lah. Kada yang dalam hari sembahyang Jumat aja pang khutbah, ya kah? Orang bakal kawinan pun khutbah. Maka khutbahnya tuh 4 kali hitungannya, 4 kali. Kalau kita rinci 4 kali. Pertama waktu lamaran, yang kedua waktu jawaban lamaran, yang ketiga saat sebelum ijab, yang keempat sebelum qabul. Ya kah? 4 itu jadinya. Summa yaqul, kemudian dia berkata, lastu bimarghubin anka. Lastu bimarghubin anka. Apa arti lastu bimarghubin anka? Aku tidak
Aku tidak apa aja kita benci kepadamu. Lastu bimargubin anka, aku tidak benci kepadamu. Wa yustahabbu, disunnahkan, an yaqula qoblal aqdi uzawwijuka ala ma amarallahu bihi azza wa jalla min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Disunnahkan bahwa membaca dia sebelum berakad. Siapa yang membaca nih? Walinya nih, orang tuanya nih, orang tua perempuan. Kata dia apa kalau sebelum akad? Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi, aku akan mengawinkan engkau sesuai suruh Allah, sesuai perintah Allah, atau di atas suruh Allah, yaitu imsakin bima'ruf, memegang dengan cara yang baik, au tasrihin bi ihsan, atau mencerai dengan cara yang baik. Artinya mun hendak menggaduh anak unda, gaduh baik-baik. Munnya kada kawa, pisahkan pula dengan cara yang jangan yang baik. Itu karena imsakun bima'ruf, memegangnya, merawatnya dengan cara yang baik, tasrihin bi ihsan, atau menceraikannya pula dengan cara yang baik. Furu'un, beberapa cabang. Yahrumu tasrihu bi khutbatil mu'taddati, bi khitbati, itulah barisnya. Yahrumu tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi raj'iyatan kanat aw ba'inan bi talaqin aw paskhin aw mautin. Haram hukumnya terang-terangan melamar wanita menjalani masa idah. Babinian ni tuntung kematian laki, atau babinian ini tuntung cerai daripada suami yang terdahulu. Ada ngarannya idahnya ini belum tuntung. Lalu ada lelaki baru yang menghendakinya, yang tertarik dengan perempuan ini, maka hukumnya laki-laki ini haram meminangnya. Melamarnya itu haram. Belum akadnya, ingin kata-kata melamar aja sudah haram. Kamu hukunkah ya aku kawini, jarang itu kah? Nah, nengki itu sudah haram. Padahal belum akad nikah. Raj'iyatan kanat, yang beridah itu di mu'taddah, yang beridah dari laki-laki lain. Raj'iyatan kanat aw ba'inan, iddah raj'i perempuannya atau iddah bain. Ngapa iddah raj'i? Iddah raj'in itu bebinian toh ditalak oleh lakinya sampai talak 2. Itu karena iddah raj'i. Arti raj'i masih kawa dibuliki, masih kawa dirujuk. Mun hendak babulikan kawa, kada perlu akad nikah bahasa. Cukup raja'tuki. Ya kah? Cukup kata-kata raja'tuki. Aku buliki ikam. Bahasa di kitab Melayu rajin, aku mantuki ikam. Arti mantuki itu aku rujuk, aku buliki. Nah, maka itu sah sebagai rujuknya, asal merujuknya itu selagi masa idah. Nah, di dalam masa idah itu, maka lelaki lain kada boleh hendak ikut campur ke dalam situ, hendak melamar babinian tadi, karena di dalam masa idah itu masih hak suami yang terdahulu. Ya, kalau pindah hendak membuliki kan ya kah? Au ba'inan, atau beridah bain. Beridah bain ini apa ajar kita tuh?
ditalak 3. Nah, talak 3. Babinian tuh sudah ditalak 3. Talak 3 itu laki yang pertama kada kawa lagi membuliki. Kada kawa lagi yang buliki. Tapi walaupun laki pertama kada kawa lagi membuliki, tetap laki-laki lain jangan hendak terang-terangan berdatang atau lamaran karena dia masih menjalani masa idah tadi. Au paskhin, atau sebab pasah. Au mautin, atau bainnya sebab mati. Jadi bain itu 3, di 3 lah penyebab bain. Bisa beridah bain sebab talak 3, bisa sebab pasah, bisa sebab mati. Kematian lah laki. Kada boleh ya kan dilamar-lamar bebinian gitu. Wa yajuzu ta'rid, dan boleh hukumnya ta'rid, sindir-sindiran, menyindir-nyindir. Pihak dengannya, dengan lamaran. Ya kah? Menyindir. Kalau yang terang-terangan tadi, ikam hokon lah aku kawini kan gitu, terang-terangan. Kalau sindir-sindiran gini, ada kena kata-katanya, contohnya di situlah. Siapa yang kada hendak lawan ikam, yang gitu ya kah? Nah itu kan kata-katanya kada tegas tuh. Siapa yang kada hendak lawan ikam, ya gitu. Atau memuji umpama. Wa yajuzu ta'rid, boleh sindir-sindiran dengan lamaran selagi iddah ghairi raj'iyatin, fi iddatin ghairi raj'iyatin, selagi iddah yang bukan raj'i, yang tidak raj'i. Seperti talaknya 3. Nah, jadi yang boleh disindir-sindir ini yang bubuhan talak 3. Yang kada kau dibuliki loh. Kalau oleh suami itu dahulu, atau orang tuh kematian lakinya kan mungkin kalau bangkit dari kubur. Nah, atau dipasang itu dipisahkan oleh hukum pengadilan gara-gara umpama ada suatu sebab. Nah itu boleh, tapi sindiran. Contoh sindiran, wahwa ka anti jamilah, kamu itu cantik, gitu aja. Kamu itu cantik ya. Warubba ragibin fika, banyak orang yang ketujuh lawan ikam. Artinya diantaranya sorong. Banyak orang yang hendak lawan ikam. Ya diantaranya sorong, tapi kada wani bapadah. Karena kalau dia bapadah langsung, itu ngarannya tasrih. Tasrih itu terang-terangan. Nah, jadi itu aja yang boleh kan situ aja. Wala yahillu khitbatul mutallaqati minhu thalathan hatta tatahallala wa tanqadiya iddatul muhallili in tallaqa raj'iyan. Tidak halal meminang wanita yang ditalak daripada lelaki dengan talak 3 hingga wanita itu menghalalkan diri. Watan qadhiya iddatul muhallil, dan hingga selesai masa idah dari lelaki muhallil, lelaki yang menghalalkan, in tallaqa raj'iyan, jika lelaki ini telah mentalak raj'i. Lelaki muhallil ini telah mentalak raj'i.
Ada perempuan itu yang beridah, tapi idahnya itu idah untuk dirinya sendiri. Idah untuk lelaki yang melamar. Kalau tadi kan idah milik orang lain. Laki-laki A ada laki-laki B. Laki-laki B hendak berdatang. Perempuan ini menjalani masa idah. Idah itu milik lelaki A. Artinya lelaki A yang masih berhak. Tapi ada juga idah itu dimiliki oleh lelaki yang meminangnya. Seperti tadi istri yang telah ditalak 3. Kan talaknya 3 habis udah jatah nih. Lalu limbah mentalak 3 menyesal. Hendak membuliki. Kan perempuan ini setelah talak 3 inya beridah. Nah, idahnya itu sebenarnya milik lelaki yang tadi juga. Ya kah lelaki itu juga. Nya lakinya juga hendak mengawini pulang. Maka lelaki ini setelah dia mentalak 3, bolehkah melamar istrinya tadi? Ada boleh lagi hendak mengawini bahasa nih. Ya kan kalau sudah talak 3 itu kan karena kada kawa lagi dibulik-buliki. Mun hendak kawin bahasa. Kawin bahasanya pun itu pakai ketentuan. Kawinnya kada kawa. Lamarannya pun kada kawa. Bapaknya apa tadi yang orang dah sebujur hendak membulikan. Makanya tidak ada sambungannya. Hatta tatahallala. Hingga dia menghalalkan diri perempuannya. Menghalalkan diri pakai lelaki kedua. Artinya inya kawin bahasa. Bebiniannya. Nah, kawin lawan laki yang hanyar. Nah, dibayar kada dibayar laki yang itu intinya kawin. Nyarinya ada juga yang mantan laki ini kehendakan benar membuliki mantan istri. Hokon aja membayar lelaki yang lain demi menghalalkan si istri tadi menjadi miliknya lagi. Ya kan syaratnya gitu. Jadi lelaki bebinian ini harus kawin dulu. Kawinnya pun kada langsung kawin, menjalani masa idah dulu lawan suami yang pertama menjalin masa idah. Lawas dulu ya lah. Bisa 100 hari, bisa 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10, 3 kali suci ya kah? 3 kali suci. Menjalin masa idah, kawin ada ingin akad nikah aja harus dirasainya minimal sekali. Ya kan? Minimal sekali. Kada boleh yang ingin akad nikah aja ya, minimal sekali. Limbah dikawininya hanyar dicerainya yang istri tadi nih. Yang istri dari lelaki yang baru tadi, yang lelaki baru dicerai ya istrinya. Bolehlah memang itu kawin, kada boleh menjalani masa idah ulang ya kan. Masa idah itu karena pembersihan rahim. Ya pembersihan rahim kalau pina ada benih yang jadi anak. Jadi ditunggui dulu. Bisa kena 3 kali suci, munnya datang bulan. Atau munnya betianan sampainya inya beranak nih itu rugi banget memang sampai betianan ya lah. Ya kan sampai beranak. Kenapa jadi tinggi itu hukumnya ya? Ini ngarannya rambu-rambu bagi para suami untuk jangan sembarangan menggunakan kata dalam mentalak. Inya rajin tuh hanya ada yang kelempatan emosi sampai kata-kata jarinya unda talak nyawa 1 juta kali ya kan. Yang kelempatan emosi ya kan. Kata-katanya 1 juta berapa yang gugur 3 tuh pang sudah karena maksimalnya 3. Nah sudah ya berlaku ketentuan tadi. Limbah itu menyesal. Kebanyakannya menyesal. Dan memang yang orang talak 3 ini hendak bebulikan banget pada orang bujang berpacaran. Artinya godaannya ya tadi sampai hokon aja tadi menyewa laki-laki membayar laki-laki demi menghalalkan mantan istri. Banget pada orang pacaran nih tadi ya itu. Kenapa ya jadi bebinian kada kau mentalak ya kan laki-laki aja yang punya hak mentalak. Nah bebinian itu inya pakai perasaan.
Artinya napa yang keluar di muntungnya selalu dinilainya lewat perasaan. Perasaan itu berubah-ubah. Ada laki-laki inya bisi perasaan, tapi inya filternya di sini. Ya kah? Saringannya. Nah, jadi yang perasaan inya itu kada langsung keluar di muntung. Kalau begini langsung ceplos saja inya. Amunnya misalkan talak itu diserahkan kepada perempuan, habis kereda lagi ikatan pernikahan di dunia ini ya kan. Kita ampihan aja gitu sudah jadi biniannya ya kan, temat-temat kata-kata ampihan. Kalau lelakian kada sesangkal-sangkalnya ini filternya di sini. Saringnya dulu atau ditahaninya. Nah, itu hikmahnya atau kenapa jadi talak itu diserahkan Allah kepada laki-laki. Itu pun dikasih izin batasan, dikasih izin hukuman bila mana talak itu talak 3. Wa illa jika tidak demikian jazat ta'aridu fi iddatil muhallil. Jika tidak demikian maka hukumnya boleh menyindir-nyindir lamaran dalam masa iddah sang muhallil. Jika tidak demikian yakni jika dia mentalak talak bain maka boleh sindiran tadi lah. Habis itu wa yahrumu ala alimin bi khutbatil ghairi wal ijabati lahu khutbatun banyaknya. Wa yahrumu ala alimin bi khutbatil ghairi wal ijabati lahu khitbatun ala khitbati man jazat khitbatuhu wa in karihat wa qad surriha lafzan bi ijabatihi illa bi idnihi lahu min ghairi khaufin wala hayain. Apa artinya? Haram atas orang yang mengetahui adanya pinangan orang lain dan dijawabnya dan diterimanya. Kita tahu laki-laki itu sudah berdatang lawan bebinian ini dan sudah diterima. Maka bagi kita yang menghendaki perempuan itu haram hukumnya hendak mendatang. Ya kita karena lamaran di atas lamarannya kanya berjualan tuh tawaran di atas tawaran. Artinya orang sudah berjadian harga nih bertukar barang nih ya kah? Sudah berjadian harga 100.000, tahu-tahu datang hendak menawar 110, ada kawa. Itu karena tawaran di atas tawaran. Kalau di sini lamaran di atas lamaran, haram hukumnya. Nah, tapi haram hukumnya itu bila lakian pertama tadi memang sudah dinyatakan diterima. Lamaran di atas lamaran laki-laki yang boleh melamarnya atau yang boleh lamarannya, meskipun dibenci atau benci iya. Benci dia siapa? Umpama babiniannya ada hendak lawan lakiannya, tapi kuitannya sudah menerima. Ya kah? Si babiniannya kertuju lawan laki-laki pertama, tapi lah yang kuitan sudah menerima, ACC sudah. Wa qad surriha dan sesungguhnya telah diterang-terangkan, ditegas-tegaskan secara ucapan dijawabnya. Nah, ya kah? Nah, jadi itu haram illa biidnih, kecuali seizin laki-laki pertama kepadanya laki-laki kedua. Artinya mun hendak melamar bapadah lawan siapa? Bapadah yang lawan laki-laki pertama tadi yang sudah diterima. Mun hendak berdatanglah lawan yang tunangan nyawang itu kawakah ya. Coba aja situ aja ya. Nah, orang sudah semiliar jujuran ya. Coba aja situ jangan nyawan nih ya. Jadi iznihi lahu min ghairi khaufin wala hayain. Seizin laki-laki pertama kepada laki-laki kedua, izinnya tanpa dasar takut, tanpa dasar malu. Au bi'aradihi atau dengan mengabaikannya atau berpalingnya itu laki-laki pertama. Nah, laki-laki pertama tadi sudah kada tahu-tahu lagi lawan tunangannya, ditinggalkannya.
umpama ke luar negeri dalam hal nuntut ilmu umpama ya. Ditinggalkannya jauh dan karena kejelasan ka'antolaz zamanu ba'da ijabatihi, seperti lama masa sesudah diterima. Pas sudah diterima nih berdatang akur sudah nih. Misalnya kan ada kelanjutannya lagi, hendak rencana akad nikah. Nah, kelawasan bolehkah berdatang pulang laki-laki hanyar? Boleh ya kah? Wa minhu termasuk itu saparuhul ba'ida, termasuk berpaling pepergian yang jauh. Wallahu subhanahu wa ta'ala